Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan memaparkan hasil resensi yang buku yang telah saya baca. Jadi buku ini berjudul Sunrise on the Reaping. Jadi ini memang merupakan novel terjemahan dari bahasa Inggris. Untuk judul bahasa Indonesianya itu Fajar di Hari Pemungutan. Penulisnya itu Susan Collins. Tahun terbitnya tahun 2025 dan jumlah halamannya ada 520 halaman. Memang cukup tebal ya. Buku ini merupakan novel fiksi tentang dunia distopia. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke sinopsisnya, saya mau bertanya dulu nih. Di sini ada yang sudah familiar belum dengan Hunger Games? Udah pernah nonton? Ya. Nah, jadi buku ini itu merupakan prequel dari trilogi Hunger Games. Buku ini tuh berlatar 25 tahun sebelum kejadian di trilogi Hunger Games. Nah, ini saya akan bacakan sinopsisnya ya. Jadi, pada hari pemungutan ke-50 untuk menghormati Quarter Quell, 48 anak-anak distrik direnggut dari rumah mereka untuk bertarung sampai mati di Hunger Games. Ketika nama Haymitch Abernathy dipanggil sebagai peserta, ia bisa merasakan semua mimpinya hancur. Ia terpisah dari keluarga dan gadis yang ia cintai untuk digiring ke Capitol bersama 3 peserta distrik 12 lainnya. Seorang teman yang ia anggap adik, seorang penghitung peluang yang dibenci, dan seorang gadis paling sombong di kota. Saat Hunger Games dimulai, Haymitch mengerti bahwa ia telah diatur untuk gagal. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang ingin bertarung. Dan pertarungan itu bergema jauh melampaui arena yang mematikan. Nah, jadi untuk yang sudah familiar dengan Hunger Games, pastinya tidak akan asing mendengar nama Haymitch Abernathy. Jadi Haymitch ini merupakan karakter yang muncul di trilogi Hunger Games-nya. Dia merupakan mentor dari distrik 12. Nah, di sini kita akan melihat sisi lain dari Haymitch. Kalau untuk di trilogi Hunger Games mungkin kita melihatnya Haymitch itu sosok yang sinis, juga pemabuk berat. Tapi di sini nanti kita melihat sisi lainnya bahwa Haymitch ini adalah seorang remaja yang sangat cerdas dan memiliki insting bertahan hidup yang tinggi. Nah, untuk Hunger Games itu sendiri apa? Jadi Hunger Games ini, untuk yang belum familiar ya dengan Hunger Games itu adalah sebuah turnamen mematikan yang mengharuskan setiap distrik di negara Panem untuk mengirimkan satu anak perempuan dan satu anak laki-laki dalam rentang usia 12-18 tahun untuk bertarung sampai mati di arena yang telah dikontrol oleh Capitol. Nah, Capitol ini merupakan si pemerintah di negara ini. Nah, jadi Haymitch ini bertarung di Hunger Games ke-50. Nah, biasanya Hunger Games itu hanya satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Nah, tapi karena Hunger Games ke-50 ini spesial, jadi jumlahnya itu dilipat gandakan jadi 4 orang anak per distriknya. Tapi akhirnya tetap hanya satu anak yang bisa menang. Nah, lalu kelebihannya kenapa saya memilih buku ini untuk diresensikan, selain ini merupakan salah satu buku favorit yang pernah saya baca. Jadi pertama, kelebihannya itu pengalamannya imersif. Collins berhasil membuat pembaca ikut larut dalam emosi dan dunia cerita dengan penyampaian atmosfer Panem yang mencekam dan detail emosional yang kuat. Jadi cara penyampaian penulisnya ini tuh benar-benar mudah untuk diikuti. Terus alurnya juga jadi cara penyampaian deskripsinya itu cukup detail sehingga kita mudah untuk memvisualisasikan si ceritanya itu seperti apa kayak gitu. Nah, terus yang kedua ada kedalaman filosofis. Implementasi teori implicit submission oleh David Hume terkait kontrol opini dan kepatuhan rakyat terhadap penguasa. Nah, jadi sebelumnya Susan Collins ini pernah diwawancara ditanya apa yang menginspirasi dari beliau untuk menulis novel ini. Nah, beliau jawab kalau dia itu terinspirasi dari teori implicit submission oleh David Hume. Nah, implicit submission itu apa? Jadi implicit submission itu artinya kepatuhan secara tersirat. Jadi dalam teorinya ini David Hume menjelaskan bahwa sebuah pemerintahan hanya bisa berjalan karena rakyatnya setuju untuk patuh. Bukan karena ancaman atau bukan karena senjata yang dimiliki oleh pemerintah, tapi si rakyatnya ini sudah terbiasa terhadap kekuasaan tersebut. Jadi menganggap ya kekuasaan yang tidak adil juga ya, itu mah udah sewajarnya begitu kayak gitu karena udah terbiasa bertahun-tahun seperti itu. Dan ini terimplementasi di buku ini. Jadi bagaimana ketika Capitol membuat kebijakan itu yang sangat tidak adil, sangat keji ya, untuk mengirimkan anak untuk mati ya, bertarung sampai mati. Tapi kok si rakyatnya masih mau aja ngirimin anak gitu. Nah, karena si rakyatnya itu sudah terbiasa
karena Hunger Games ini kan setiap tahun diadakan, jadi mereka sudah menganggap bahwa ya udah dah emang gitu, nggak bisa berubah lagi kayak gitu. Nah, terus juga selain itu juga didukung dengan adanya propaganda yang dibentuk oleh Capitol, propaganda, manipulasi media, kontrol narasi yang dibentuk oleh Capitol, sehingga si rakyatnya ini seakan-akan tidak punya pilihan lain selain untuk patuh terhadap Capitol kayak gitu. Terus kelebihan yang selanjutnya adalah relatable. Perjuangan batin melawan sistem yang tidak adil terasa sangat dekat dengan realitas. Jadi perjuangan Haymitch melawan sistem tidak adil di Capitol ini memang terasa sangat relevan, apalagi kondisi sekarang ini ya, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak adil, tapi ya gimana gitu ya, emang ya kitanya juga merasa ya tidak adil, tapi kenapa bisa seperti ini gitu. Nah, ini jadinya relevan. Terus yang terakhir adanya plot twist, kejutan alur yang cerdik meski hasil akhir sejarah sudah diketahui. Jadi kita sudah tahu bahwa Haymitch yang memenangkan si Hunger Games ke-50, karena Haymitch kan ada tuh muncul lagi di trilogi Hunger Games 25 tahun kemudian. Tapi walaupun kita udah tahu si akhir ini Haymitch yang menang, tapi masih bisa, jadi si penulis ini masih bisa dengan cerdasnya menyisipkan kejutan-kejutan di beberapa bagian yang membuat si ceritanya ini tidak ketebak gitu. Jadi bikin, kalau saya pribadi selama saya membaca buku ini jadi nggak susah untuk ditutup bukunya, karena selanjutnya gimana ya kayak gitu, karena banyak kejutan-kejutan yang tidak ditebak, bisa tidak disangka-sangka kayak gitu. Nah, selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, narasi terlalu tersurat, penyampaian pesan moral yang terkadang terlalu eksplisit. Narasinya terkadang terasa seperti menyuapi pembaca dengan refleksi moral yang terlalu gamblang. Ini tidak semua bagian seperti itu, tapi ada beberapa bagian di mana yang seakan-akan nih disodorin gitu sama penulisnya, ini loh maksud aku nulis kayak gini tuh ini. Mungkin untuk bagi sebagian pembaca yang lebih suka menyimpulkan sendiri, mungkin akan kurang suka dengan gaya penyampaian kayak gitu. Lalu yang kedua, ketergantungan fan service. Kehadiran banyak wajah lama atau referensi ke trilogi asli memang memicu nostalgia. Namun di sisi lain, hal ini bisa dianggap sebagai penggunaan fan service yang berlebihan. Jadi karena ini prequel, ada beberapa karakter dari trilogi Hunger Games itu muncul di sini. Kalau untuk seorang penggemar gitu ya, kalau saya kan karena memang kebetulan saya suka dengan trilogi Hunger Games-nya, ya saya senang dengan itu gitu ya, karena jadi nostalgia, jadi kayak ketemu kawan lama, ada si ini gitu. Tapi untuk orang yang biasa saja gitu, cuma pembaca biasa, mungkin akan merasa ini terlalu berlebihan deh, banyak cameo-cameonya gitu. Jadi bisa jadi kekurangan. Nah, lalu pesan moralnya, Sunrise Unity mengingatkan kita bahwa api pemberontakan tidak harus selalu berkobar besar untuk dianggap bermakna. Kadang perlawanan yang gigih adalah kemampuan untuk bertahan dan tetap setia pada prinsip di tengah penindasan. Kita harus menyadari bahwa perubahan besar adalah akumulasi dari usaha-usaha kecil yang konsisten. Jangan berhenti berjuang hanya karena hasilnya belum terlihat, sebab kebebasan seringkali baru mekar setelah dirawat oleh pengorbanan yang panjang. Nah, jadi di sini ada saya mau meng-highlight satu kalimat ya, jadi perubahan besar adalah akumulasi dari usaha-usaha kecil yang konsisten. Ada adegan yang saya sukai di sini, salah satunya yang saya akan menceritakan. Jadi ketika Haymitch bertemu dengan Presiden Snow. Presiden Snow ini si dalang dari Hunger Games ini ya. Jadi ketika bertemu tatap muka, ternyata si Presiden Snow-nya itu kondisinya tuh udah lemah, lagi sakit, batuk-batuk sampai kayak nggak bisa napas gitu. Terus Haymitch kan kaget kayak, loh, padahal kan dia kenalnya dari media aja ya, diberitakannya tuh, wah presiden tuh paling kuat, nggak bisa terkalahkan. Pas ketemu langsung, kenapa? Ternyata lemah juga ini, maksudnya kayak manusia biasa lah gitu. Nah terus pas lagi sakit gitu, dia minta si bawahannya tolong ambilkan ini susu, karena susu itu salah satu obatnya. Terus si bawahannya Presiden Snow ini nyuruhlah Haymitch ambilin tuh susu, ada di kulkas di sana, di ruangan sana. Pergilah Haymitch, buka kulkas, pas buka ada satu botol susu utuh. Nah di sini langsung Haymitch kepikiran, kesempatan aku bisa ini nyiksa si Presiden Snow nih, kan ini dia butuh susu, ya udah mending aku nggak kasihin. Jadi diminum sama Haymitch itu sampai habis, sampai begah, sampai wah pokoknya diminum, dipaksain sampai semuanya habis, dibuang botolnya, balik lagi terus dia bilang susunya nggak ada gitu loh. Di situ merupakan salah satu bentuk usaha kecil, walaupun memang sebenarnya cuma minum susu doang gitu ya, tapi dia tuh kan di situ niatnya adalah ingin mengalahkan si Presiden Snow ini gitu, Capitol gitu. Jadi usaha-usaha itu tuh banyak muncul usaha-usaha kecil kayak gitu, dan akhirnya mungkin kalau di sini kan kalimatnya
jangan berhenti berjuang hanya karena hasilnya belum terlihat. Memang si hasil nyatanya itu baru 25 tahun kemudian. Capitol kalahnya, wah spoiler, jadi di trilog Hunger Games di sini dia belum kalah. Cuma walaupun begitu tetap perlawanan atau pemberontakan itu sangat layak untuk diperjuangkan walaupun kita belum bisa melihat hasilnya secara langsung. Nah, kesimpulannya, Sunrise on the Reaping bukan sekadar kronik kemenangan Hamish Abernathy dalam kuarter kedua, melainkan sebuah cermin tajam bagi realitas kita. Collins dengan cerdik membedah bagaimana propaganda dan distorsi informasi digunakan sebagai instrumen untuk melanggengkan kepatuhan. Buku ini mengingatkan kita bahwa bentuk penindasan yang paling mengerikan bukanlah kekerasan fisik, melainkan ketika sebuah bangsa dipaksa mematuhi aturan yang tidak adil meski mereka sadar sepenuhnya bahwa mereka sedang dipermainkan di atas panggung sandiwara penguasa. Sangat recommended, cuma mungkin ada catatan kecilnya. Kalau untuk yang pembaca yang tidak suka kekerasan, tema kekerasan, terus pembunuhan, mungkin akan kurang cocok karena ini eksplisit. Si kekerasannya itu dijelaskan, deskripsikannya dengan detail. Jadi kalau yang agak tidak suka ya mungkin nggak akan cocok dengan buku ini. Seperti itu. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lagi ininya juga mau dijadiin film. Nah kebetulan pas tadi waktu ngobrol tentang buku ini memang awalnya saya bingung mananya Hunger Games, tapi pas tadi diceritakan ada distrik dan lainnya, saya jadi ingat oh iya dulu pernah nonton film ini dan itu rekomendasi dari suami saya kebetulan gitu. Nah kalau mungkin baca secara rinci di situ memang jelas banget ya, tapi memang kalau di film itu mungkin itu seru ya kayaknya, walaupun saya bukan penggemar tim yang fiksi seperti itu gitu, tapi ya seru kadang-kadang kalau ngabandungan barudak nonton gitu. Cuma kalau kita ambil dengan kehidupan nyata kita ya memang betul kita tidak boleh berhenti berusaha walaupun itu nanti hasilnya tuh. Baik Miss, barangkali ada plot twist barangkali? Enggak sih, cuma mungkin kalau misalnya dikaitkan dengan yang kejadian yang nyata gitu ya di sini, mungkin lebih nyambungnya itu ke konflik Israel Palestina. Itu benar-benar mirip dengan itu gitu. Jadi Israel itu seolah-olah kapitolnya, Palestina itu rakyatnya. Jadi bahkan kayak kejadian-kejadian kayak Israel ngebom rumah sakit ada di situ, di cerita ini juga ada si kapitolnya ngebom rumah sakit. Terus ngebunuhin anak-anak jelas ya, walaupun caranya berbeda dengan mengirimkan, kalau di cerita ini dengan mengirimkan anak-anaknya ke permainan, kalau Israel makan langsung gitu ya dibunuhin gitu. Jadi mirip, memang ada kemiripan karena memang si penulisnya itu akan si kapitolnya itu perlu kita pelajari gimana cara benar ya Kak. Ya tadi itu kan, kalau tadi yang teori implicit submission bahwa pemerintahan itu hanya bisa berjalan karena rakyatnya setuju untuk patuh, ya kitanya tinggal bersatu jangan patuh gitu. Karena pemerintahan mah akan hancur kalau rakyatnya nggak mau ngikutin pemerintah kayak gitu. Cuma itu menyatukannya itu yang susah kayak gitu. Ya, terima kasih atas